Saya mau tanya, Abu Janda itu kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Itu pemecah belah umat Islam, betul? Itu tukang adu domba umat Islam, betul? Hobinya bentur-benturkan FPI dan NU, saudara, betul? Padahal FPI dan NU, saudara, FPI maulid, FPI NU maulid, betul? FPI aswaja, NU aswa, FPI tahlil, NU tah, FPI ziarah kubur, NU ziarah kubur, FPI NU, saudara, betul? Tapi dibentur-benturkan turut sama Abu Janda Al-Bollywoodi, saudara. Kemudian poin yang kedua, kita lihat sama-sama bagaimana para sahabat Rasulullah begitu luar biasa di dalam mempertahankan syiarnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, cuma bendera. Apa artinya bendera? Bahan bisa dibeli, tulisan tinggal ditulis, saudara. Apa artinya sebuah bendera? Kapanpun kita bisa bikin bendera, saudara. Tapi gara-gara bendera Nabi, tangan sampai putus, badan sampai 90 tusukan, nyawa sampai melayang. Kenapa demikian, saudara? Bukan karena benderanya, bukan karena tulisannya, bukan karena materinya, tapi karena itu bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak Bu, maaf Pak Bu, kalau kita lihat sirahnya Nabi Muhammad begitu luar biasa, para sahabat pertahankan panji Nabi, makanya kita sedih. Maaf Pak Bu, kita sedih kalau melihat ada sebagian saudara-saudara kita yang salah paham. Saya yakin, seyakin-yakinnya itu orang-orang baik, saudara. Cuman memang ada doktrin-doktrin yang ngawur dari aktor intelektual di belakang mereka, saudara. Mereka orang-orang baik, saya yakin mereka salah paham. Akhirnya apa yang terjadi pada saat perayaan Hari Santri Indonesia? Terjadilah pembakaran bendera tauhid, saudara. Saya mau tanya sekali lagi, umat Islam jawab yang kompak, bendera tauhid dibakar, sakit hati atau tidak? Sakit hati atau tidak? Marah atau tidak? Geram atau tidak? Saudara, sahabat pertahankan bendera begitu luar biasa, dengan darah, dengan nyawa. Tahu-tahu bendera tauhid dibakar, kurang ajar. Ada yang mengatakan kepada saya, Habib Hanif, Habib jangan lebay dong, Habib berlebihan nih, Habib provokatif. Itu bukan bendera tauhid, itu bukan panji Nabi, itu bendera HTI. HTI itu kan ormas terlarang, HTI nggak boleh di Indonesia. Makanya benderanya kami rampas, makanya benderanya kami bakar. Itu bendera HTI. Saya mau tanya, yang mengatakan seperti itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Kapan jawabnya? Udah malam. Tahun depan aja deh, biar diundang lagi mah Habib Ahmad. Lanjut, masih semangat, betul, takbir, takbir. Saudara, kalau ada yang mengatakan seperti itu, saya pengen ingatkan, Anda kalau sok nggak tahu, jangan sok tahu. Kalau bahasa orang Betawinya, kalau lo kagak tahu, jangan banyak bacot. Betul? Betul? Kalau nggak tahu, belajar sama ulama. Kalau nggak tahu, belajar sama habaib. Kalau nggak tahu, belajar sama kiai. Kalau nggak tahu, belajar sama ulama-ulama yang istiqamah. Ini udah kagak tahu, sok tahu, belajarnya sama Abu Janda Al-Bollywoodi, saudara. Kecebong Monas. Saya mau tanya, Abu Janda itu kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Itu pemecah belah umat Islam, betul? Itu tukang adu domba umat Islam, betul? Hobinya bentur-benturkan FPI dan NU, saudara, betul?
Padahal FPI dan NU saudara, FPI maulid, FPI NU maulid, betul. FPI aswaja, NU aswa, FPI tahlil, NU tah, FPI ziarah kubur, NU ziarah kubur, FPI NU saudara, betul. Tapi dibentur-benturkan turut sama Abu Janda Al-Bollywoodi saudara. Bahkan kemarin apa dia katakan, dengan PD-nya dia bikin vlog video. Bunyi apa nih? Jangan-jangan ada kecebong nyangkut di speaker nih. Masya Allah. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Saudara, bahkan kemarin dengan PD-nya dia bikin vlog saudara, apa dia katakan? Fix. Itu bendera tauhid tuh kata dia. Bendera tauhid ini fix bendera teroris saudara. Saya mau tanya, dikatakan seperti itu kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Makanya alhamdulillah kemarin ada salah satu habaib kita dari Bekasi, Habib Ali bin Muhammad, langkahnya bagus yang dia lakukan. Itu Abu Janda Al-Bollywoodi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan yang pertama penghinaan penistaan agama, kemudian yang kedua atas tuduhan penyalahgunaan ITE saudara. Makanya saya mau tanya, kira-kira dukung nggak polisi tangkap Abu Janda? Dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Tangkap Abu Janda, tangkap Abu Janda sekarang. Lagi tangkap Abu Janda, tangkap Abu Janda. Lagi tangkap Abu Janda. Makanya saya minta kepolisian untuk menindak tegas perkara ini. Setuju? Setuju. Kita minta kepolisian jangan sampai ini kasus dibiarkan. Ini orang bahaya, pemecah belah bangsa saudara. Tangkap, jebloskan ke penjara. Manakala polisi abai, manakala polisi diam, manakala polisi tidak melanjutkan laporan ini saudara, maka jangan salahkan kalau umat Islam yang turun tangan. Kita hukum Abu Janda dengan cara kita sendiri-sendiri saudara. Takbir. Saudara, kalau nggak tahu tanya sama ulama, betul? Sebetulnya ada banyak maraji' mu'tabarah, ada banyak referensi otoritatif yang membahas tentang masalah bendera ini, saudara. Saya nggak bisa bahas satu persatu, tapi yang ingin saya bahas ada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar ahli hadis pada zamannya. Beliau adalah Al-Allamah Al-Hafidh Al-Muhaddith Abdul Hayy Al-Kattani Al-Idrisi Al-Maghribi Al-Fasi. Ini kalau orang yang takhassus hadis atau minimal dia belajar ilmu takhrijul furu' atau takhrijul hadis saudara, pasti dia kenal Syekh Abdul Hayy Al-Kattani karena beliau punya kitab terkenal yang judulnya Ar-Risalah Al-Mustatrafah. Di Risalah Mustatrafah itu salah satu kitab yang paling dipakai dalam ilmu takhrij karena dia menyebutkan kalau musnad itu ada berapa macam. Yang kita tahu musnad Imam Ahmad, musnad Abdul Razak, ternyata ada ratusan musnad saudara. Musannaf ada ratusan musannaf. Mustadrak yang kita tahu cuma Mustadrak Imam Hakim, ternyata ada banyak kitab Mustadrak saudara. Itu nama kitabnya Risalah Al-Mustatrafah. Tapi yang ingin saya bahas bukan kitab Risalah Mustatrafah. Syekh Al-Kattani punya kitab lain yang judulnya saudara Nizamul Hukumah An-Nabawiyah awil musamma bit taratib al-idariyah. Saudara, di dalam kitab tersebut beliau mengutip beliau memuat satu bab yang mana judul bab tersebut Rayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, benderanya baginda Nabi besar Muhammad. Ada banyak riwayat di bab tersebut, saya nggak hafal satu persatu saudara, tapi ada satu riwayat yang dinisbatkan oleh Syekh Abdul Hayy Al-Kattani kepada Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya, begitu juga Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan riwayat-riwayat lainnya saudara. Apa riwayat tersebut? Bahwasanya kanat rayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Rayah bendera Rasulullah adalah berwarna hitam, wa liwa'uhu abyad, dan liwaknya Rasulullah berwarna putih. Urusan warna bendera Rasulullah sebetulnya ada banyak riwayat. Ada riwayat yang mengatakan bendera Rasulullah warna kuning. Ada riwayat yang mengatakan bendera Rasulullah itu warna hijau dan beberapa warna lainnya.
Kita nggak perlu bingung. Ulama mengatakan jumi'a baina hadhihi riwayat bi ikhtilafil awqat. Ternyata dikompromikan antara riwayat-riwayat tersebut. Bendera Rasulullah beda-beda seiring dengan perbedaan waktu, saudara. Jadi ada kalanya bendera Rasulullah warna hitam, ada kalanya bendera Rasulullah warna putih, ada kalanya bendera Rasulullah warna hijau, ada kalanya bendera Rasulullah warna kuning, dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah warna bendera baginda Nabi besar Muhammad. Akan tetapi terlepas dari apa warna bendera Nabi, ada satu riwayat, saudara, dari Sayyidina Ibnu Abbas, bahwasanya beliau berkata, maktubun ala rayatihi la ilaha illallah Muhammadur. Apa yang tertulis di bendera Nabi? Ternyata yang tertulis di bendera Nabi adalah la ilaha illallah Muhammadur. Ada yang mengatakan kepada saya, Habib, tapi kan Al-Imam Amirul Mukminin fi ilmi al-hadis Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan fi isnadihi wahid. Hadis tersebut di dalam sanadnya ada yang dhaif. Saudara, betul, memang Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan demikian. Akan tetapi jangan lupa, kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Tadribur Rawi, bahwasanya al-ahadits ad-dhaifah, hadis-hadis dhaif, hadis yang lemah, memang tidak boleh diamalkan. Kapan? Kalau berkaitan dengan halal haram. Kalau berkaitan pengen nentuin hukum sah atau tidak sah, halal atau haram, itu hadis nggak bisa dipakai, saudara. Atau pengen nentukan masalah akidah, hadis dhaif nggak bisa dipakai, saudara. Akan tetapi ada kalanya hadis dhaif boleh dipakai dengan syarat-syaratnya, saudara. Kapan? Salah satunya fil manaqib. Tatkala berbicara tentang manaqib, tentang biografi, tentang sirahnya Nabi, tentang manaqibnya para sahabat, termasuk tentang syama'ilnya Nabi, tentang sifat-sifatnya Nabi, dan sifat-sifat yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dan masalah bendera masuk kategori manaqib, saudara. Masuk kategori manaqib. Artinya apa? Bendera yang mengatakan bahwasanya bendera Nabi ada tulisan tauhid. Riwayat tersebut secara ilmu hadis bisa dipakai, walaupun yang tidak percaya tidak sampai derajat kufur karena masuk kategori furu. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu semua jawab yang kompak, berarti bendera tauhid, bendera HTI atau bendera umat Islam? Kurang kompak, bendera HTI atau bendera umat Islam? Bendera HTI atau bendera umat Islam? Sudah, nggak sampai di situ. Pada saat 2 Desember atau 2 November 2018, saudara, kemarin 2/11 hari Jumat, kita mengadakan aksi besar-besaran. Ratusan ribu umat Islam kumpul di sekitar Monas, saudara. Kami pengen bertemu presiden pada saat itu untuk menyampaikan masalah ini, karena ini udah menjadi kegaduhan nasional, saudara. Maka patut kami sampaikan kepada presiden. Akan tetapi sayang seribu sayang, pada saat itu presiden sedang keluar kota, saudara. Akhirnya ala kulli hal, presiden nggak bisa kita bertemu. Kami bertemu dengan Bapak Menko Polhukam, Bapak Wiranto, didampingi dengan Wakapolri. Wakapolri namanya siapa? Saya lupa. Ada donok-donoknya namanya, saudara. Aridono, Bapak Aridono, didampingkan dengan dirjen-dirjen Kemendagri yang lainnya. Hadis yang tadi saya baca, saya sampaikan, saudara. Karena kenapa umat Islam bisa marah? Karena ini bendera punya nilai historis, punya dasar referensi, saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sampaikan, saudara, bahwasanya tidak ada satu undang-undang pun. Kalau ada yang mengklaim bahwasanya ini bendera terlarang, saya tantang, saudara. Tidak ada satu undang-undang pun di negeri ini yang melarang keberadaan bendera tauhid, saudara. Betul. Bahkan semenjak Juli 2017, Kemendagri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, sebagaimana dimuat di website resmi Kemendagri semenjak Juli 2017, bahwasanya Kemendagri yang menyatakan langsung yang dilarang itu bendera HTI,
bukan bendera tauhid. Habib, apa bedanya bendera HTI dan bendera tauhid? Kemendagri yang jelaskan saudara, kalau bendera HTI ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia. Tapi kalau bendera tauhid tidak ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia. Saya mau tanya semua yang ada di sini yang matanya masih normal, jawab yang kompak. Yang dibakar di Garut ada tulisan HTI atau tidak? Kurang kompak, ada tulisan HTI atau tidak? Ada tulisan HTI atau tidak? Saudara, andai kata pun ada yang menemukan bendera ada tulisan HTI, di atasnya ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kalau kau bermasalah dengan HTI silahkan. HTI ormas, bisa benar bisa salah, kita nggak ada urusan dengan HTI saudara. Tapi kalau kau menemukan bendera seperti itu, silahkan kau gunting tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, tapi jangan coba-coba kau hinakan tulisan tauhidnya saudara. Kenapa demikian? Karena kalau kau gunting tulisan HTI, kau hanya berurusan dengan HTI saudara. Tapi manakala kau coba-coba menghinakan kalimat tauhid, membakar kalimat tauhid, merendahkan kalimat tauhid, demi Allah, kau bukan